Awalnya, hanya ada angka-angka yang menyedihkan. Satu view, satu komentar. Berulang tanpa perubahan. Dulu, ada sebuah novel. Sebuah karya yang sangat tidak laris untuk dibaca. Judulnya, 3 Cara untuk Bertahan Hidup di Dunia yang Telah Hancur. Ribuan chapter telah dirilis, namun setiap halaman hanya mencatat satu pembaca. Satu komentar. Kenapa tidak ada yang membaca karya bagus ini? Jumlah total chapter 3.149. Rata-rata pembaca per chapter 1,9. Rata-rata komentar 1,08. Di antara keramaian kereta bawah tanah, aku duduk di sana, menunduk menatap ponselku. Yah, siapa juga yang mau baca novel yang chapternya sudah lebih dari 3.000 sejak awal? Benar, hanya aku. Akulah satu-satunya orang yang membaca novel ini dengan serius, mengikuti ceritanya dari awal hingga chapter terakhir. Dan saat itu, aku tidak tahu. Aku tidak tahu bahwa hari-hari di mana aku membaca novel yang hanya dibaca diriku sendiri selama 10 tahun akan menjadi awalnya segalanya. Adegan demi adegan terlintas di pikiranku. Pertarungan brutal, raungan monster, dunia yang runtuh oleh kehancuran. Dan tiba-tiba, kereta berguncang hebat. Orang-orang panik, wajah-wajah terkejut memenuhi gerbong. Mustahil, ini kan... Aku menatap layar ponselku sekali lagi. Kejadian ini adalah sebuah development yang aku ketahui. Semua orang di dalam gerbong membeku. Tatapan mereka tertuju ke satu arah. Ketakutan menyebar. Nafas tertahan. Insting manusia berteriak untuk lari. Dan saat itulah, aku menyadarinya. Dunia yang tertulis di dalam novel telah menjadi kenyataan. Kota yang kukenal menjadi lautan kehancuran. Bangunan runtuh, api menyala, dan takdir mulai bergerak sesuai cerita. Aku berdiri di sana, memandang dunia yang hancur dari ketinggian. Semua ini, aku pernah membacanya. Lalu, tanah bergetar. Ledakan dahsyat menghancurkan permukaan. Makhluk itu muncul, seperti yang tertulis di chapter awal. Aku mengayunkan pedang. Percikan api dan serpihan batu beterbangan. Siapa? Benturan senjata menggema. 2 bilah pedang saling beradu di tengah kehancuran. Kamu siapa? Detik itu juga, aku sadar. Ini bukan sekedar pertempuran. Aku menarik nafas. Aku adalah... Aku membuka ponselku. Layar menampilkan chapter terakhir. Sekarang sudah saatnya aku membaca ini. Aku jadi gugup. Tanganku sedikit bergemetar. Namun mataku tetap fokus. Akhirnya, 10 tahun, ribuan chapter, semuanya mengarah ke titik ini. Aku menatap layar, lalu mengangkat kepala. Aku adalah satu-satunya pembaca yang tahu bagaimana dunia ini berakhir. Ada 3 cara untuk bisa selamat di dunia yang telah hancur. Saat ini aku lupa beberapa caranya, namun ada satu hal yang pasti. Kamu yang sekarang membaca ini akan selamat. Itulah kalimat terakhir. Layar ponselku berhenti. Chapter terakhir telah tertutup. Hah? Aku menggulir ulang, menyegarkan halaman. Tidak ada apa-apa lagi. Beneran nih, udah habis. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena sedih, tapi karena ada sesuatu yang terasa janggal. Aku menatap layar, lalu mengangkat kepala. Kereta masih melaju. Dunia masih terlihat normal. Namun di dalam diriku, sesuatu telah berakhir, dan sesuatu yang lain baru saja dimulai. Aku menggenggam ponsel itu lebih erat. Aku, Dokja. Itulah caraku memperkenalkan diri pada orang lain. Namun kebanyakan orang selalu salah paham. Oh, jadi kamu anak satu-satunya. Bukan itu maksudku. Namaku Kim Dokja. Ayahku memberiku nama itu agar aku bisa hidup mandiri meskipun sendirian. Namun, ironisnya, karena nama itu pula, aku tumbuh dengan hidup yang benar-benar menyendiri. Tidak menikah, tak menonjol, tak istimewa. Kim Dokja, 28 tahun, lulus dari universitas tingkat 3 di daerah rural. Saat ini bekerja sebagai karyawan kontrak di cabang perusahaan besar. Seseorang yang biasa, terlalu biasa. Hobiku adalah membaca web novel. Biasanya aku melakukannya saat perjalanan pulang dari kerja. Kereta yang ramai, wajah-wajah lelah, dan aku tenggelam di layar ponselku.
Namun hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Kalau begini, kamu akan kebablasan fokus pada HP-mu terus. Aku mengangkat pandangan. Dan saat itulah aku bertemu tatap dengannya. Seorang wanita berdiri di hadapanku. Rambut coklat panjang, penampilan rapi dan percaya diri. Yu Sang-ah, dari Departemen Perekrutan. Oh, halo. Kamu mau pulang? Iya. Kamu gimana? Aku beruntung. Manajer departemen sedang melakukan perjalanan bisnis hari ini. Aku tak menyangka bisa bertemu Yu Sang-ah di kereta. Dia adalah wanita paling populer di perusahaan. Mulai dari wakil manajer Kang di Departemen Rekrutmen hingga manajer keuangan Han. Aku yakin tak terhitung banyak pria yang menawarkan diri mengantarkannya pulang setiap malam. Apa kamu selalu naik kereta? Pertanyaan sederhana, namun entah kenapa aku sedikit gugup. Ah, ada orang yang mencuri sepedaku loh. Kamu berangkat kerja naik sepeda? Iya, beberapa hari ini aku banyak kerja lembur dan kurang olahraga. Ada beberapa urusan lain yang cukup merepotkan, jadi ya begitulah. Kalau dilihat lebih dekat, aku mulai mengerti kenapa banyak pria jatuh cinta padanya. Namun, itu bukan urusanku. Yu Sang-ah adalah orang yang hidup di kelas yang berbeda denganku. Oh, dan sekedar info saja, alasan hari ini terasa sedikit berbeda bukan hanya karena Yu Sang-ah. Puede prestarme dinero? Hah? Aku terdiam sesaat. Itu bahasa Spanyol, artinya, boleh pinjam duit nggak? Saat pulang pun dia masih belajar. Kami benar-benar berbeda. Kamu pinter banget ya? Aku hanya tersenyum kecil. Ngomong-ngomong, kamu serius baca apa sih, Dok Jasi? Aku mengangkat ponselku, sedikit canggung. Oh, itu novel. Iya, anggap saja aku sedang belajar bahasa Korea. Wow, aku juga suka baca novel. Dia menyebutkan beberapa nama penulis terkenal. Murakami Haruki, Raymond Carver. Tentu saja, penulis yang kubaca tidak akan dia kenal. Kamu tidak akan mengenal namanya, walaupun aku kasih tahu. Memang benar, hobiku adalah membaca web novel saat perjalanan pulang dari pekerjaan. Tapi, kalau harus jujur, ini agar memalukan jika diberitahukan ke orang lain. Oh iya, alasan kenapa hari ini terasa sedikit berbeda dari biasanya adalah satu hal. Novel fantasi yang sudah kubaca selama lebih dari 10 tahun telah berakhir hari ini. 3 Ways to Survive in a Ruined World. Kalian mungkin bertanya padaku, sepenting apa sih akhir dari sebuah novel? Tapi novel ini sangat berarti bagiku. Aku sudah membacanya sejak kelas 3 SMA. Bahkan saat aku dibully di sekolah, novel ini tetap menemaniku. Saat aku gagal ujian masuk universitas tingkat 3 di daerah rural, saat aku salah mengambil keputusan dan harus menjalani wajib militer, dan saat aku akhirnya masuk ke cabang perusahaan besar sebagai karyawan kontrak, novel ini selalu ada. Tapi lupakan saja detail-detail itu. Intinya, ada rasa hampa yang kurasakan saat cerita ini tamat, dan di saat yang sama, kepuasan karena akhirnya bisa menyaksikan akhir dari kisah ini. Hari ini, epilog dari Ways of Survival dirilis. Sebuah novel fantasi yang mencapai 3.149 chapter. Novel yang kubaca selama lebih dari 10 tahun, dari masa remajaku hingga aku menjadi dewasa. Aku tak pernah menyangka penulisnya akan menulis lebih dari 1 dekade untuk sebuah cerita yang rata-rata hanya dibaca oleh 1 orang. Di chapter pertama, ada sekitar 1.200 pembaca. Di chapter 10-an, tinggal sekitar 20 orang. Dan setelah itu, hampir semuanya menghilang. Kadang hanya 1, kadang 2. Angka 1 yang bahkan tak bisa kupastikan apakah itu orang lain atau aku sendiri. Dengan kata lain, ini adalah novel yang ditakdirkan untukku. Aku ingin berdonasi kepada penulisnya. Namun seorang pria yang hidup sendirian dengan gaji terbatas tak punya hak untuk bermimpi sejauh itu. Karena itu, aku hanya bisa menulis komentar. Komentar yang keluar dari lubuk hatiku. Terima kasih Mas Penulis. Aku menantikan cerita akhirnya. Aku sempat ingin memposting novel ini ke bagian rekomendasi.
Tapi aku takut nanti dihina. Padahal ceritanya bagus, kalau saja kalian sabar dan terus membaca. Tapi ya, orang-orang memang sering tak masuk akal. Dok Jasi? Suara itu membawaku kembali ke dunia nyata. Oh iya, sudah setahun ya kita masuk ke perusahaan. Waktu memang cepat berlalu. Aku lupa kalau kami sedang berngobrol. Aku buru-buru mengganti topik pembicaraan saat suasana jadi canggung. Iya, benar. Saat itu kita berdua tidak tahu apa-apa kan? Iya, benar. Aku masih ingat seperti baru kemarin saja. Tapi masa kontrakku sudah hampir habis. Kami tertawa kecil. Aku lupa. Kontribusi Yu Sang-ah sudah diakui. Dia dipromosikan menjadi karyawan tetap. Oh iya, aku lupa memberimu selamat. Maaf ya, aku tersenyum kecil. Mungkin aku harus lebih banyak belajar bahasa asing lagi. Itu tidak benar Dok Jashi. Masih ada tinjauan kinerja dan aku berbicara di dalam hati. Aku benci mengakuinya. Tapi Yu Sang-ah memang luar biasa. Kalau dunia ini adalah sebuah novel, maka tokoh utamanya pasti adalah dia. Sudah jelas kan? Aku bahkan belum berusaha dengan sungguh-sungguh. Sedangkan dia terus belajar, terus bekerja keras. Aku membaca web novel. Sementara Yu Sang-ah mempelajari dunia nyata. Maka wajar saja jika dia menjadi karyawan tetap dan kontrakku tidak diperpanjang. Dok Jashi? Iya? Kalau tidak keberatan, aku bisa menunjukkan padamu aplikasi yang aku pakai. Tatapanku terhenti. Mataku sedikit melebar. Untuk sesaat, aku berpikir, kalau hidupku berbeda. Maksudnya, kalau jenis hidupku bukan realistik, melainkan fantasi, atau sekedar khayalan. Kalau memang begitu, apa mungkin aku adalah tokoh utama? Kereta terus melaju. Orang-orang duduk tenang, masing-masing tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Dok Jashi, tidak usah Yu Sang-ashi. Hah? Aku tidak paham. Aku tersenyum tipis. Karena yang ku tahu adalah satu hal. Walaupun kamu menunjukkan aplikasimu, itu tidak akan mengubah apapun. Jenis hidupku sudah tak salah lagi adalah realistik. Dan dalam jenis kehidupan ini, aku bukan tokoh utama. Aku hanyalah pembaca. Dokja, dalam bahasa Korea, itu artinya pembaca. Seorang pembaca punya kehidupan seperti layaknya pembaca. Bukan yang berdiri di tengah panggung, bukan yang disorot cahaya. Hanya seseorang yang duduk di antara keramaian, menyaksikan cerita orang lain berjalan. Hidup seperti pembaca. Yu Sang-ah menatapku. Matanya sedikit bergetar. Kamu bilang hal yang menarik ya, Dok Jashi? Iya? Kalau begitu, kurasa aku hidup seperti gading, Katanya sambil tersenyum penuh semangat. Aku terdiam. Hah? Aku akan meniru Dok Jashi dan tetap setia pada hidupku. Semangat! Aku menghela napas pelan. Ya, setidaknya dia bisa diam. Tanganku merapat ke saku. Ponselku bergetar pelan. Pesan. Saat itu, aku sama sekali tidak menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Terima kasih banyak. Nama pengirimnya sederhana. TRS 123. Hah? Apa mungkin ini penulis dari Ways of Survival? Dadaku terasa sesak. Apa yang akan segera terjadi padaku? Aku membalas dengan ragu. Kak, Mas penulis? Tak lama, balasan datang. Aku bisa menyelesaikan novel ini sampai akhir berkat kamu. Aku bahkan menang kompetisi. Ways of Survival menang kompetisi. Ini beneran penulisnya. Tanganku gemetar saat membaca. Selamat. Ngomong-ngomong, apa nama kompetisinya? Balasan itu muncul perlahan seolah memang disengaja menunggu detak jantungku. Kamu tidak akan kenal namanya, karena ini kompetisi tersembunyi. Dan satu kalimat lagi menyusul. Oh iya, novel itu juga rencananya akan menghasilkan uang. Penghasilannya dimulai saat epilog dirilis hari ini. Pesan itu muncul lagi, dari TLS 123. Lalu satu kalimat menyusul. Ini dia, hadiahnya. Email itu terbuka. Halo pembaca, terima kasih atas segalanya. Monetisasi akan dimulai jam 7 malam. Ini akan membantumu. Semoga beruntung. Jam 6:57. Berarti tinggal 5 menit lagi. Tanganku refleks membuka aplikasi. Coba lihat menu My Favorites dan... Hah? Layar menampilkan peringatan. Novel yang Anda cari tidak ada. Aneh. Apa mungkin novelnya dihapus untuk mengambil keuntungannya tanpa memberitahu para pembaca?
Aku mengernyit. Lalu, tlak! Lampu kereta berkedip. Udara berubah berat. Suara di dalam gerbong meredam, seolah dunia menahan nafas. Hah? Ada apa? Aku dan Yu Sangah mengangkat kepala bersamaan. Dan pada detik itu, kerang! Jeritan memenuhi gerbong. Kyah! Apa ini? Kereta terguncang hebat. Tubuh-tubuh terlempar, pegangan besi bergetar, dan kepanikan meledak dalam sekejap. Wah! Di antara kekacauan itu, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Senyuman lebar, terlalu lebar. Gigi-gigi putih yang berkilau dalam kegelapan. Itu bukan senyuman manusia. Yu Sangashi, kamu tidak apa-apa? Iya, apa yang terjadi? Jangan cemas, mungkin ini bukan masalah serius. Namun kata-kataku terhenti. Pukul 6:59. Detik berlalu. Pukul 7 malam. Aku kebetulan menyaksikan momen saat jam berganti. Dan momen itu adalah jam 7 malam. Monetisasinya. Udara berubah. Pemberitahuan bergema dari pengeras suara kereta. Pemberitahuan kepada seluruh penumpang. Semuanya, lari! Tubuh-tubuh mulai bergerak tanpa arah. Jeritan saling bertindihan. Dok Chasi, apa yang terjadi? Aku menoleh. Mataku membesar. Cahaya merah menyambar dari atas kereta, membelah udara seperti petir. Kerak! Sesosok bayangan turun dari langit-langit gerbong, menghancurkan segalanya di jalannya. Pecahan logam beterbangan, panas menyengat kulit. Aku refleks mengangkat tangan, melindungi mataku dari kilatan cahaya. Sebuah suara asing bergema di udara. Bukan dari manusia, bukan dari mesin yang kukenal. Layanan bebas sistem planet 8612 telah dihentikan. Langkah-langkah terhenti, nafas tertahan, wajah-wajah berubah pucat. Tidak ada yang mengerti apa arti kata-kata itu. Lalu suara itu berbalik, lebih jelas, lebih tegas. Skenario utama dimulai sekarang. Saat itu, kehidupanku telah berubah.